kedudukan Nabi suci dan para sahabatnya. Ketulusan dan kemurnian yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia tidak ada bandingannya. Mereka tidak ragu-ragu dalam mengorbankan nyawa mereka. Yesus tidak dihadapkan dengan kesulitan yang nyata. Tidak ada satupun dari umatnya yang menolak konsep wahyu. Apa yang begitu sulit untuk menasihati beberapa orang dari keluarga sendiri? Orang-orang Yahudi telah membaca Taurat dan mempercayainya, mereka telah mempercayai bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sekutu. Kadang-kadang orang berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mesias? Bahkan sampai hari ini, orang-orang Yahudi masih memiliki kemarahan terhadap keesaan Allah. Paling-paling, orang mungkin dapat mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan moral yang merasuk ke dalam diri mereka. Namun, ajaran itu sudah ada dalam Taurat. Terlepas dari fasilitas yang telah dipercayai oleh umatnya dalam buku ini, Al-Masih mempelajari buku ini dari seorang guru, pelajaran demi pelajaran. Sebaliknya, pemimpin dan guru kita, pembimbing sempurna kita, tidak pernah belajar dari seorang guru. Dia tidak pernah diajar oleh seorang guru dan ini adalah fakta yang bahkan tidak dapat disangkal oleh para penentangnya. Oleh karena itu, Yesus mendapatkan dua fasilitas. Pertama, beliau datang untuk berkhotbah kepada sanak saudaranya sendiri dan kedua, hal utama yang beliau ajarkan kepada orang-orang, mereka sudah menerimanya. Memang, mereka bersalah dalam beberapa hukum moral. Namun, terlepas dari semua kasus ini, bahkan para murid sendiri tidak dapat direformasi. Mereka tetap tamak. Beberapa murid bahkan mencuri dari kekayaan yang dimiliki Yesus. Dengan demikian, Mesias berkata, "Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku, namun, saya heran dengan apa yang tersirat dari pernyataan ini, terutama ketika seseorang memiliki tempat tinggal, rumah, dan kekayaan yang berlimpah sehingga jika seseorang mencuri sebagian darinya, hal ini tidak akan terdeteksi." Bagaimanapun, penyebutan ini bersifat insidental. Poin utamanya adalah bahwa terlepas dari semua fasilitas ini, tidak ada reformasi yang terjadi. Petrus diberi kunci kerajaan surga, tetapi ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk gurunya. Sebaliknya, marilah kita merenungkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat dari pembimbing kita yang sempurna, demi Allah dan Rasul mereka. Mereka diasingkan, dianiaya, menanggung segala macam kemalangan dan mengorbankan nyawa mereka. Namun, mereka terus maju dengan ketulusan dan pengabdian. Jadi, apa yang membuat mereka begitu tulus mengabdi? Itu adalah pancaran semangat dari cinta ilahi sejati yang telah menembus hati mereka. Oleh karena itu, tidak peduli dengan nabi manapun seseorang membandingkannya, nabi suci tidak dapat ditandingi, baik dalam hal pengajarannya, penyucian jiwanya, membuat hati para pengikutnya menjadi dingin terhadap dunia, atau dengan gagah berani mengorbankan darah demi kebenaran. Inilah derajat para sahabat nabi suci, damai dan berkah Allah Ta'ala. Selain itu, rasa cinta dan kasih sayang yang ada di antara mereka telah diilustrasikan oleh Allah dalam dua kalimat. Dan Dia jadikan di antara mereka rasa kasih sayang. Sekiranya engkau membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat menaruh rasa kasih sayang di antara hati mereka, tetapi Allah telah menaruh rasa kasih sayang di antara mereka. Dengan kata lain, kasih sayang di antara mereka tidak akan pernah dapat dipupuk meskipun segunung emas telah dikeluarkan untuk tujuan ini. Sekarang komunitas lain adalah dari Al-Masih yang dijanjikan, yaitu mengembangkan dalam dirinya rona para sahabat. Para sahabat adalah komunitas yang saleh yang dipuji oleh Al-Quran. Apakah Anda seperti mereka? Allah berfirman bahwa orang-orang yang akan menemani Al-Masih yang dijanjikan, akan berdiri bahu-membahu dengan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang mengorbankan harta dan tanah air mereka di jalan kebenaran. Mereka meninggalkan segalanya. Sebagian besar orang pasti pernah mendengar peristiwa yang dialami oleh Hazrat Abu Bakar, semoga Allah meridainya. Pada suatu kesempatan ketika orang-orang diperintahkan untuk mengorbankan harta mereka di jalan Allah, beliau membawa seluruh harta yang dimilikinya di rumah. Ketika Rasul yang mulia, damai dan berkah Allah besertanya, bertanya kepadanya tentang apa yang dia tinggalkan di rumah, dia berkata, "Aku telah meninggalkan Allah dan Rasul-Nya di rumah." Hazrat Abu Bakar adalah seorang pemimpin Mekah yang menjalani kehidupan pertapa dan mengenakan pakaian yang paling sederhana. Jadi, para sahabat dapat dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Bagi mereka, telah ditetapkan bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Namun, kita tidak dihadapkan pada kondisi yang sulit seperti itu, karena bagi kita, telah ditetapkan bahwa, yakni, tidak akan ada peperangan di era Al-Mahdi.